Ini dia 5 kesalahan yang harus dihindari saat menjual altcoin. Hai Trader Universe, menjual alternatif koin atau koin lainnya di kripto bisa jadi keputusan yang tricky. Banyak trader dan investor pemula yang kehilangan potensi profit atau malah merugi hanya karena melakukan kesalahan sepele saat menjual. Di sini saya akan memberikan 5 kesalahan yang paling sering terjadi yang harus kalian hindari di saat ingin menjual altcoin. Yang pertama, menjual karena panik. Di saat harga altcoin mulai turun, banyak orang langsung panik dan buru-buru menjual semua asetnya. Padahal, bisa jadi ini hanya koreksi harga sementara saja. Dalam dunia kripto, hal tersebut sangat wajar terjadi karena market kripto dikenal sangat volatil. Contohnya, hari ini turun, besok bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi, tipsnya adalah jangan ambil keputusan saat sedang panik atau emosional. Kalian tetap harus melihat tren jangka menengah hingga jangka panjang. Jadi bukan cuma pergerakan harga menit per menit. Ingat, panik jual atau panik selling justru sering sekali membuat kalian rugi di momen yang sebenarnya belum tentu buruk. Kalau misalkan kalian lagi panik nih, langsung cari informasi sebanyak mungkin, bukan langsung dijual, oke? Kita lanjut yang kedua. Tidak punya alasan jual yang jelas. Biasanya banyak trader menjual hanya karena ikut-ikutan teman grup Telegram atau influencer yang bilang sudah waktunya take profit. Kebanyakan keputusan yang mereka ambil bisa jadi tidak didasarkan pada data dan kalian jadi ikut tanpa arahan yang jelas. Oke, tips untuk masalah ini, tentukan sejak awal plan kalian ya. Kenapa kamu beli altcoin tersebut? Harusnya di sini kalian sudah punya basicnya ya. Kalian punya analisa jangka panjang, koinnya juga tujuan kedepannya apa, apakah fundamentalnya bagus. Nah, kalian harusnya sudah paham semua ini termasuk roadmapnya, white papernya. Jadi kalian sudah tahu nih kapan target kalian untuk menjual koin ini. Jadi di sini pelajarannya adalah kalian tetap wajib memiliki take profit dan stop loss-nya masing-masing. Jadi kalian tahu tadi kenapa kalian beli dan tahu kapan kalian harus jual atau exit dari market. Intinya ini adalah keputusan yang kalian dapat dari data kalian sendiri. Jangan menjual karena kalian habis ngelihat grup orang atau teman kamu jual terus kamu ikutan jual. Jangan ya. Yang ketiga, menjual semua sekaligus. Ini jadi salah satu kesalahan klasik dan yang sering terjadi. Begitu ngeliat harga naik, bawaannya pingin jual aja gitu kan. Intinya jangan sampai terpancing untuk langsung menjual seluruh aset. Karena setelah kalian melakukan take profit, harganya malah terus terbang tinggi. Ya harusnya kalian jackpot, akhirnya malah gagal jackpotnya. Terus akhirnya malah jadi menyesal, kepikiran, dan nyalahin diri sendiri. Untuk tips yang ini, kalian bisa menggunakan strategi take profit secara bertahap. Misalnya di harga sekian kalian mau jual 25% dulu, kemudian harga naik di sekian kalian jual lagi 25% lagi, dan nanti sisanya yang misalkan lagi turun ya kalian bisa beli lagi gitu ya dengan uang profit yang kemarin. Jadi kalian bisa melakukan diversifikasi waktu dan level jual untuk meminimalkan rasa penyesalan. Dengan cara ini kalian bisa tetap ambil untung tanpa kehilangan potensi upside. Ya kalau saya pribadi, kalau misalkan sudah profit misalnya ya 100%, itu biasanya saya tarik dulu semua modalnya. Terus kalau terjadi koreksi biasanya saya tambah lagi tuh di situ tuh. Tapi nggak semua modal yang tadi ya, hanya sebagian saja. Terus kalau naik lagi ya intinya saya bersihkan dulu semua modal saya. Sehingga di situ saya udah nggak kepikiran lagi nih, misalkan mau take profit jangka waktu panjang juga oke. Kalau kalian pilih koin yang memang jangka panjangnya bagus. Terus suatu saat kalian mau tarik profitnya ya bebas ya, misalkan ada keperluan mendesak kalian tinggal tarik profitnya. Tapi ingat, jangan semuanya. Lanjut nomor 4. Lupa menghitung biaya transaksi dan pajak. Seperti kalian tahu ya, di negara Konoha itu biaya transaksi kripto dan pajaknya lumayan besar dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Jadi di sini kalian harus tahu berapa persentase beli dan jual. Di saat kalian beli itu udah kena, dan di saat kalian jual itu kena lagi lebih besar ya. Oke, terkadang kalian yang mau scalping, profit tipis-tipis atau trading harian, mikirnya itu sudah cuan besar gitu ya, karena kalian transaksi mungkin dalam jumlah besar. Tapi ternyata pas dijual kok profitnya jadi dikit gitu ya. Kenapa ini?
Padahal di situ ada yang namanya biaya transaksi seperti gas fee dan pajak. Contoh ya, misalkan kalian profitnya 3% nih, itu kan udah lumayan banget ya 3% dalam sehari. Karena kalau kalian mau deposito atau taruh di bank sebulan aja, wah jarang banget yang ngasih 3%, paling 2,5% gitu kan. Artinya sehari kalian bisa dapetin segitu dari modal, itu udah gede banget gitu ya. Terus ternyata pas ditarik, kok profitnya cuma 1,5% atau 2% gitu. Sisanya kemana? Nah itu dia. Jadi kalian harus perhitungkan berapa minimal persentase profit yang sekiranya jika dikurangin gas fee dan pajak itu hasilnya tetap profit. Jadi sini tipsnya, mulai sekarang kalian periksa fee dari exchange masing-masing ya. Dan terkadang untuk pairs tertentu itu ada potongan tambahan seperti funding fee atau pairs misalkan IDR USDT, IDR BTC itu terkadang beda dengan USDT BTC. Jadi ingat, dicek dulu ya masing-masing. Tapi kalau kalian tradingnya untuk jangka panjang, ya biasanya aman sih karena profitnya kan lebih besar ya. Oke, sekarang nomor 5. Jual di waktu yang salah. Salah satu kesalahan paling mahal adalah menjual di momen yang tidak tepat. Misalnya, jual di saat market oversold atau di bawah support penting. Ya bisa juga sebaliknya lah ya. Menurut saya ini yang paling sering terjadi ya. Termasuk pengalaman saya pribadi, yaitu nahan terlalu lama sampai trennya berubah total. Jadi ada beberapa meme coin yang saya hold, misalkan SIBA gitu ya, itu profit sampai 600% dari modal saya. Tapi karena terlalu yakin gitu ya, terus kita jarang cek, karena mungkin tujuannya untuk jangka panjang gitu ya. Misalkan saya mau take profit akhir tahun gitu, ternyata pas baru kita cek akhir tahun, yang tadinya profitnya udah 600%, kita cek jadi sisa 200%. Atau bahkan ada salah satu koin juga yang sudah profit 600% malah jadi minus sekarang. Karena mungkin kadang kita lupa ya, pernah beli koin tersebut, kita taruh di wallet apa, di exchange apa. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi bagaimanapun kalian tetap harus update informasi tentang token yang kalian hold. Jangan beli terus lupakan. Karena ini ingat ya, yang kita bahas adalah alternative coin atau altcoin. Berbeda dengan koin-koin major, misalkan Bitcoin, Ethereum yang mempunyai masa depan lebih panjang. Karena biasanya altcoin ini ya adanya di seasonal ya. Dia akan naik tinggi di saat sessionnya sudah dimulai. Dan jika sessionnya habis, biasanya harganya turun bahkan mendekati harga awal atau bahkan di bawahnya. Kalau sudah seperti ini ya, memang bingung ya, kalian mau jual sekarang atau mau hold sampai 4 tahun kemudian nunggu session yang berikutnya. Maka jadikanlah ini pelajaran ya untuk kalian ya, supaya tidak terjadi lagi. Jadi tips dari saya ya tadi ya, untuk take profitnya menggunakan timing, terus yang terutama adalah modal awalnya ditarik dulu. Kalau misalkan modal kalian 10 juta misalnya, udah profit 25 juta, ya 10 jutanya tarik, biarkan 15 jutanya yang kalian olah. Atau ya tarik aja 15 juta, jadi kalian sudah ada profit, 5 jutanya bisa dialokasikan ke koin lainnya atau dibelikan saat terjadi koreksi harga, kalian beli lagi dengan 5 juta profit tersebut. Dengan gitu kalian tradingnya harusnya sudah lebih santai ya. Oke, itu tadi 5 tips kesalahan yang harus dihindari saat menjual altcoin. Saya harap ini bisa menjadi pengalaman kalian juga ya. Atau kalian punya pengalaman yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.